Sayyidina Umar tidak pernah mencalonkan diri sebagai khalifah. Beliau menjadi khalifah karena ditunjuk langsung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam menjalankan pemerintahan, Sayyidina Umar sangat peduli pada rakyatnya. Sayyidina Umar juga sangat adil bahkan pada keluarganya. Meski demikian, masih ada saja orang yang tidak suka pada Sayyidina Umar. Ada saja yang dengki. Orang yang memiliki hati busuk itu adalah Abu Lu'lu'. Wafatnya Umar bin Khattab disebabkan oleh kejahatannya. Abu Lu'lu' adalah seorang majusi yang menjadi budak Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Abu Lu'lu' memiliki tanggungan menyerahkan setoran setiap hari pada majikannya itu. Abu Lu'lu' merasa setoran itu begitu banyak dan memberatkan. Suatu ketika, Abu Lu'lu' ini bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab di pasar. Lalu Abu Lu'lu' mengadu kepada beliau, "Bantulah aku untuk menyelesaikan urusanku dengan Mughirah, karena dia memberatkanku dalam jumlah setoran. Dia membebaniku 2 dirham setiap hari," ujar Abu Lu'lu' kepada khalifah kedua itu. "Apa pekerjaanmu?" tanya Sayyidina Umar. "Aku seorang tukang kayu, pandai besi, dan tukang ukir," jawab Abu Lu'lu'. "Kalau itu pekerjaanmu, maka setoran 2 dirham setiap hari itu enggak banyak," ujar lagi Sayyidina Umar. Sejak saat itulah Abu Lu'lu' menyimpan dendam di hatinya. Lalu dia membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Lu'lu' juga menggerutu, "Dia bisa adil pada semua orang, tapi tidak terhadapku." Setelah merasa sakit hati pada Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Lu'lu' menyiapkan belati bermata 2. Pegangannya ada di tengah-tengah. Abu Lu'lu' mengasahnya dan memberinya racun. Lalu dia bawa belati itu ke Masjid Nabawi saat umat Islam ingin melaksanakan sholat subuh. Terlihatlah Sayyidina Umar bin Khattab maju untuk menjadi imam. Sayyidina Umar terlebih dahulu melihat para jemaah seraya meneruskan shaf. Abu Lu'lu' juga berdiri di shaf. Lalu Abu Lu'lu' menikam Sayyidina Umar sebanyak 6 tikaman. Salah satunya di bawah pusar. Abu Lu'lu' juga menikam 13 orang lainnya. Tidak lebih dari separuhnya wafat karena tikaman itu. Di antaranya adalah Kulayb bin Abi Bukair yang ada di belakang Sayyidina Umar. Setelah merasakan perihnya luka, Sayyidina Umar terjatuh. Beliau menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam solat. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab digotong ke rumahnya. Sesampai di dalam rumah, Sayyidina Umar bin Khattab meminta kepada Abdullah, salah satu putranya, untuk melihat siapa yang telah menikam beliau. Abdullah bin Umar pun memberitahu bahwa yang menikam Sayyidina Umar bin Khattab adalah Abu Lu'lu', budak Mughirah bin Syu'bah. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang pernah sujud kepada Allah, ucap Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah penusukan itu, Sayyidina Umar tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup. Luka yang dialaminya begitu parah. Bahkan ketika beliau minum susu, maka susu itu keluar dari luka yang ada di perut beliau. Sebelum wafat, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah menyarankan agar Sayyidina Umar menunjuk putranya, yaitu Abdullah bin Umar, untuk menjadi khalifah setelahnya. Tapi Sayyidina Umar menolak keras. "Aku tidak butuh pada urusan kalian ini. Aku juga tidak menganggapnya terpuji sampai-sampai aku menginginkannya agar dipegang oleh keluargaku. Jika menjadi pemimpin itu baik, kami sudah mendapatkannya. Jika tidak baik, maka cukuplah 1 orang saja yang dihisab dari keluargaku," kata Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk menentukan pemimpin selanjutnya, Sayyidina Umar bin Khattab membentuk anggota musyawarah sebanyak 6 orang, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Sayyidina Umar juga berkata,
Abdullah bin Umar berhak bersuara tapi tidak bisa terpilih sebagai khalifah. Beliau juga tidak memasukkan Sa'id bin Zaid sebagai anggota musyawarah, padahal Sa'id bin Zaid termasuk salah satu sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga, sebab Sayyidina Sa'id bin Zaid adalah sepupu Sayyidina Umar bin Khattab. Hal ini menunjukkan kesempurnaan waraknya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab wafat 3 hari setelah penikaman itu. Sayyidina Umar bin Khattab wafat pada waktu subuh hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, bertepatan dengan 2 November 644 Masehi. Beliau dimakamkan di samping Abu Bakar setelah mendapatkan izin dari Sayyidah Aisyah. Adapun Abu Lu'lu' dia bunuh diri setelah tertangkap oleh umat Islam. Mengenai wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab ini, ada analisis dari Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Kata beliau, riwayat mengenai terbunuhnya Sayyidina Umar memang seperti yang kami ulas di atas. Akan tetapi bisa jadi terbunuhnya Sayyidina Umar ada peran banyak orang, ada rencana terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Barangkali ada peran dari Majusi, Yahudi, dan orang Zindik. Rasanya tidak mungkin cuma gara-gara besarnya setoran seseorang berani membunuh pemimpin umat Islam.